Halo Studio Lovers. Penampakan kantor desa Rancah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menyita perhatian media sosial karena kemewahannya. Nah, ternyata dalam proses pembangunan, gedung kantor desa ini menghabiskan dana miliaran rupiah. Nah, mungkin banyak yang mengira nih, bangunan putih nan megah ini adalah istana atau rumah konglomerat. Namun, ternyata Studio Lovers, bangunan yang penuh dengan keindahan ini adalah kantor desa Rancah yang terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Memiliki ornamen-ornamen berwarna emas, membuat kantor desa Rancah begitu mewah. Nah, bagaimanakah penampakan kantor desa termegah ini? Yuk kita intip lebih jauh lagi. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kantor Desa Rancah. Desa Rancah yang terletak di Ciamis, Jawa Barat menjadi perhatian publik karena memiliki kantor desa termegah di Indonesia. Bergaya mansion Eropa menjadi simbol kemajuan dan pembangunan desa yang sangat mencolok. Mengingat selama ini kantor desa biasanya identik dengan bangunan yang sederhana. Nah, asal tahu saja nih Studio Lovers, Desa Rancah merupakan desa yang umurnya sudah tua. Awalnya masuk ke Kesultanan Cirebon, kemudian ke wilayah Gebang, dan akhirnya pada tahun 1816 masuk Ciamis. Nah, jarak Desa Rancah dari pusat kota Ciamis sekitar 35 km dan bisa ditempuh dalam waktu kira-kira 1 jam. Luas wilayah Kecamatan Rancah adalah 8.693,17 hektar. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rancah adalah sekitar 55.571 jiwa, yang meliputi 27.300 jiwa terdiri dari laki-laki dan perempuan kira-kira 28.271 jiwa. Bangunan kantor Desa Rancah yang didominasi warna putih dengan ornamen-ornamen berwarna merah seperti sofa dan gorden jendela. Terdiri dari 2 lantai dengan 8 pilar megah yang menghiasi bagian depannya. Belum lagi manik-manik berwarna emas juga turut mempercantik pilar-pilar tersebut. Meskipun terlihat mewah Studio Lovers, kantor Desa Rancah yang dibangun pada tahun 2020 ini tidak hanya dimiliki oleh pegawai desa, melainkan juga milik seluruh masyarakat Desa Rancah. Kepala Desa Dedi Hidayat menyatakan bahwa gedung ini sangat terbuka untuk digunakan oleh masyarakat. Nah, selain menjadi pusat administrasi, kantor desa ini juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya, seperti pusat kesehatan desa, gedung serbaguna, ruang pelayanan, dan bahkan tempat ibadah di sisi kanan gedung utama. Meskipun terbilang megah dan juga modern, kantor desa ini dibangun dengan dana sekitar 2 miliar rupiah loh Studio Lovers, yang dananya nih berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, pendapatan asli desa, dan juga dana aspirasi. Konsep pembangunan kantor desa ini menekankan pada nuansa nasionalisme yang tercermin dari penggunaan warna merah putih yang mendominasi bangunan tersebut. Dedi Hidayat adalah Kepala Desa Rancah terpilih PAW yang dilantik pada November 2023 lalu. Sebelumnya saya kadus di Dusun Ciberem, Desa Rancah, dan alhamdulillah di sana juga saya bersama warga bisa membangun balai dusun 2 lantai dengan anggaran kurang lebih 700 juta rupiah, dananya dari swadaya masyarakat. Hingga saat ini pembangunan kantor desa tersebut masih terus berlanjut. Contohnya pengecetan pintu gerbang, merapikan musola, bagian dapur umum di belakang, juga gedung serbaguna. Mimin jadi penasaran nih mau lihat langsung. Fungsi setiap gedung. Studio Lovers, kantor desa yang megah ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai dan 3 gedung. Nah, pada gedung utama difungsikan sebagai balai pertemuan para warga, kantor kepala desa, dan ruang BUMDes. Kemudian, gedung di sebelah kanan, gedung utama, digunakan untuk pelayanan masyarakat, BPD, dan LPM. Sementara itu, gedung yang berada di sebelah kiri dari gedung utama dipakai sebagai gedung serbaguna untuk berbagai macam kegiatan. Lain lagi untuk lantai 1 di kantor desa itu diperuntukkan sebagai ruang pertemuan warga, BUMDes, ruang pelayanan, musola, garasi, dan ambulans.
Kantor kepala desa pun berada di lantai dasar yang gunanya untuk memudahkan para warga yang akan bertemu. Di ruangan belakang kantor desa ini disediakan ruangan untuk digunakan sebagai fasilitas warga. Juga terdapat dapur bagi para pegawai kantor desa. Pemerintah Desa Ranca diketahui memiliki kios yang disewakan kepada para pedagang di Pasar Ranca sebanyak 603 kios. Pendapatan dari sewa kios tersebut menghasilkan dana sebesar 1,8 miliar rupiah per 3 tahun terakhir. Dana tersebutlah yang digunakan untuk pembangunan kantor desa beserta pengadaan ambulans untuk warga desa Ranca. Wah, desa ini benar-benar produktif ya Street Lovers. Kantor desa yang megah ini juga memiliki dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa Ranca dan juga sekitarnya, di antaranya peningkatan kehormatan desa. Nah, dengan adanya kantor desa yang megah, masyarakat Ranca merasa lebih dihargai dan bangga dengan desanya. Hal ini dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Peningkatan pelayanan publik. Nah, tentunya nih Street Lovers, fasilitas yang lengkap memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih baik, seperti pengurusan KTP, akta kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Stimulus ekonomi. Selain itu Street Lovers, pembangunan kantor desa yang besar dapat menjadi stimulus bagi perekonomian desa karena menambah sektor pekerjaan, meningkatkan jumlah wisatawan, jika ada daya tarik tambahan, dan memberikan contoh bagi desa lainnya untuk meningkatkan infrastruktur mereka. Meningkatkan daya tarik investasi. Dan tidak kalah pentingnya nih Street Lovers, pembangunan infrastruktur yang baik bisa menarik perhatian investor untuk berinvestasi di desa tersebut, yang pada gilirannya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur di Desa Ranca. Kantor desa megah di Ranca tidak hanya terbatas pada bangunan itu sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembangunan infrastruktur yang lebih luas di desa tersebut. Pemerintah desa berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan kantor desa ini sejalan dengan transformasi desa menjadi lebih modern dan terkoneksi dengan perkembangan zaman. Wah, bisa jadi desa percontohan nih untuk desa lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukan tidak mungkin kan, Street Lovers? Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.